Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 534. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Kaori memeluk Aisila dan berjalan keluar ruangan tanpa berpikir. Bagaimana mungkin dia tidak pergi ketika hal sebesar itu terjadi? Melihat Aisila sepanjang waktu, semakin mustahil baginya untuk merasa lega. Secara alami, Lina tidak akan membiarkan Kaori pergi. Jika tidak, rencananya akan gagal. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membawa Aisila pergi. Kamu patuh. Tetap di rumah dan biarkan aku pergi. Kamu tidak bisa keluar sekarang. Wanita melahirkan adalah peristiwa besar dalam hidup seorang wanita. Lina dengan penuh semangat membujuknya. Tidak, Kaori berkata dengan tegas. Aku pergi. Bibi Inem. Biarkan orang-orang di luar pintu menyiapkan mobil. Begitu Inem mendengar gerakan itu, dia berlari ke sisi Kaori dan bertanya, "Ada apa?" "Aisila sakit dan perlu pergi ke rumah sakit," kata Kaori. Inem terkejut. Dia baik-baik saja sekarang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba sakit? Dan melihat penampilan Aisila, sepertinya dia masih sakit. Lina sangat cemas saat ini, karena dia akhirnya menemukan cara untuk membawa pergi Aisila. Jika Kaori ikut, semua usahanya akan sia-sia. "Inem, ayo pergi. Biarkan Kaori tinggal di rumah. Di luar berangin, jadi dia tidak bisa keluar," kata Lina. Sebagai orang yang pernah mengalaminya, Inem tahu betapa pentingnya melindungi dirinya sendiri selama masa pemilihan. Begitu akar penyebab penyakitnya turun, dia akan sangat menderita ketika dia bertambah tua. "Kaori, ibumu benar. Kamu tidak bisa pergi sekarang. Kamu harus istirahat di rumah. Aku akan menemaninya. Jika terjadi sesuatu, aku akan meneleponmu sesegera mungkin," kata Inem. "Bibi Inem, bagaimana saya tidak pergi? Bagaimana saya bisa yakin kalau membiarkan saya tinggal di rumah sendirian?" kata Kaori. Saat ini, Lina mengambil Aisila dari pelukan Kaori. Dia berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah ada perbedaan antara kamu pergi atau tidak? Sekarang di rumah sakit, apakah orang tidak berani memperhatikan kami? Kamu bisa tinggal di rumah semasa pemulihan." "Itu benar. Jika kamu sakit lagi, aku akan mendapat masalah." Inem juga membujuk dari samping. Tentu saja, dia sangat baik pada kebaikan Kaori. Setelah Kaori berjuang sedikit, dia hanya bisa berkata, "Oke, kalian pergi. Ingatlah untuk memberi tahu saya segera setelah ada kabar." Inem mengambil beberapa popok dan susu bubuk dengan sangat hati-hati, lalu pergi bersama Lina. Saat Lina melangkah keluar dari pintu villa, suasana gugup Lina mereda. Jika Kaori tidak mengikuti, rencananya lebih dari setengah berhasil. Dan dengan Inem di sekitarnya, dia bahkan menemukan kambing hitamnya. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, mereka langsung menuju rumah sakit kota. Namun setelah turun di gerbang rumah sakit kota, Lina segera membawa Aisila ke mobil lain. Inem tidak mengerti mengapa Lina melakukan ini. Tetapi setelah Lina masuk ke mobil, dia hanya bisa mengikutinya ke dalam mobil. "Mau kemana? Bukankah kita sudah sampai di rumah sakit?" Inem bertanya dengan curiga. "Aku punya dokter yang lebih baik, dan dia mengobati penyakit anak-anak dengan lebih baik," Lina berkata tanpa mengubah wajahnya. Inem tidak memiliki keraguan, dan tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa Lina, yang merupakan nenek Aisila sendiri, akan benar-benar membunuh cucunya. Mobil dengan cepat melaju ke pinggiran kota. Ketika Inem ingin datang, Lina melihatnya. Tidak mungkin bisa dokter bertelanjang kaki. Apakah orang seperti ini benar-benar dapat diandalkan? Dia benar-benar ingin Lina kembali ke rumah sakit kota, di mana ada lebih banyak jaminan. Tetapi dia hanya seorang pelayan di rumah Kaori. Jadi dia tidak punya hak untuk berbicara. Biarkan Lina berubah pikiran. Dia datang ke sebuah peternakan kecil.
Itu masih sopirnya. Kamu menyelamatkan hidupmu. Sopir itu berkata kepada Lina dengan senyum di wajahnya. Saya berkata saya bisa melakukannya. Dan saya pasti bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Lina berkata dengan ringan. Kamu adalah neneknya sendiri. Hal yang sangat kejam. Saya tidak berpikir Anda merasa bersalah sama sekali. Kata pengemudi itu. Lina tersenyum menghina. Dan berkata, bersalah. Sampah itu. Bagaimana saya bisa bersalah? Jika bukan karena dia, apakah saya akan berada di tempat saya hari ini? Tanpa dia, kamu benar-benar tidak akan berada di tempat seperti ini hari ini. Sopir itu berkata dengan permainan kata. Jika tidak ada Ariel, bagaimana keluarga Waktu Jaya bisa seperti sekarang ini? Kemampuan Ariel yang telah berkontribusi pada perkembangan keluarga Wijaya saat ini. Tetapi Lina tidak mau mengakuinya, itu. Apa yang dikatakan Lina, hari ini, itu adalah kejatuhannya. Bukan kemuliaan keluarga Wijaya. Karena di matanya, semua yang didapat keluarga Wijaya diterima begitu saja. Misi saya telah selesai. Lina menyerahkan Aisila kepada pengemudi. Baru saat itulah Inem menyadari ada sesuatu yang salah. Lina tidak menemukan dokter untuk Aisila, tetapi ingin menyerahkan Aisila kepada orang asing ini. Tampaknya ada semacam transaksi yang tersembunyi di dalamnya. Lina, apa yang kamu lakukan? Inem berkata dengan panik. Lina menoleh dan melihat Inem dengan seringai di wajahnya. Dan berkata, aku sudah lama ingin mengusirmu dari rumah. Tapi aku tidak berhasil sebelumnya. Sepertinya Tuhan takdirkan di suatu tempat, dan aku ingin menyalahkanmu. Inem tertegun. Dia adalah cucumu. Mengapa kamu ingin menyakitinya? Inem berkata dengan emosional. Seperti kata pepatah, harimau tidak memakan keturunannya. Lina lebih buas daripada harimau dengan melakukan ini. Kapan saya mengakui bahwa bajingan ini adalah cucu saya? Dia adalah putri dari sampah itu. Dan saya bersumpah berseteru dengannya. Lina mengertakkan gigi dan menamparkan Inem. Dan melanjutkan. Dan kamu jalang. Tinggal di rumah kami begitu lama. Ini adalah saat paling bahagia yang pernah kamu jalani. Orang miskin sepertimu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk tinggal di villa di lereng gunung? Inem tersadar oleh tamparan ini. Tanpa sadar dia ingin merebut Aisila dari pengemudi. Pengemudi itu menendang perut Inem. Dan Inem berjongkok di tanah dengan wajah kesakitan. Kedua orang ini saya serahkan kepadamu. Saya tidak ingin melihat mereka lagi, kata Lina kepada pengemudi. Apakah kamu perintah saya? Sopir memandang Lina dengan tatapan cerah dan berkata. Momentum Lina tiba-tiba melemah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya hanya memberi saran. Pergi. Bukan urusanmu di sini, kata pengemudi itu. Lina pergi dengan putus asa. Dan ketika dia tiba di rumah sakit, dia menelepon Kaori. Inem menghilang dengan Aisila. Aku mencari di seluruh rumah sakit tetapi tidak dapat menemukannya. Nada Lina bingung dengan urgensi. Dan dia terengah-engah. Seolah-olah dia baru saja berlari, jarak yang jauh. Bagaimana mungkin? Kaori bertanya dengan tidak percaya. Dia sangat jelas tentang orang seperti apa Inem itu. Bagaimana dia bisa menculik Aisila dan menghilang tanpa alasan? Hubungi Bimo dan minta orang-orangnya datang ke rumah sakit untuk menemukannya. Aku curiga Inem mungkin telah mengambil bantuan beberapa orang dan menculik Aisila, kata Lina. Bagi Kaori, hal semacam ini seperti petir dari langit. Baik, Kaori menutup telepon dengan panik, dan segera menghubungi Bimo. Bimo sedang memilah-milah hadiah Aisila, dan dia cukup puas dengan para pengusaha yang murah hati itu. Meskipun Kaori tidak peduli dengan masalah ini, dia sangat peduli. Ini mewakili pengaruh Aisila pada Bandung. Ini adalah Putri Ariel, dan wajar jika Bimo memiliki pengaruh seperti itu. Ketika Bimo melihat ide penelepon, dia berpikir bahwa Kaori khawatir tentang hadiah. Jadi dia menjawab telepon dan berkata, saya sedang memilah semua hadiah, dan saya akan memberi Anda daftar setelah memilah semua hadiah. Bimo tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi? Aisila sakit dan pergi ke rumah sakit, tetapi Bibi Ine menghilang bersama Aisila. Ibuku baru saja meneleponku, dan katanya dia mencari di seluruh rumah sakit tetapi tidak dapat menemukannya. Kata Kaori,
Bimo menarik napas dalam-dalam. Dia mengambil tindakan pencegahan terhadap segalanya, dan mengirim ratusan orang ke villa di lereng gunung. Hanya khawatir Aisila akan mengalami kecelakaan. Tiba-tiba itu terjadi. Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya segera. Dan aku akan menggali Bandung sejauh 3 kaki untuk menemukannya. Jika Unem benar-benar melakukannya, aku ingin dia mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Bimo berkata dengan geram. Mereka yang berani mengancam Aisila sama sekali hanya bisa mati. Bimo meletakkan semua yang ada di tangannya. Bimo bergegas ke rumah sakit kota secara langsung dan bertemu Lina di pintu masuk rumah sakit. Mata Lina merah dan bengkak karena menangis. Dan ketika dia melihat Bimo, dia meraih tangan Bimo dan berkata, "Panggil seseorang, panggil semua orang untuk mencari Aisila, dan kita harus menemukannya." Bimo tiba-tiba mengulurkan tangannya, memegang leher Lina. Dia bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu juga?" Bersambung.